Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Bapak Haji Nurul Huda SEMM, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan inayahnya. Dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan Pratama yang akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester komunikasi bisnis, yaitu wawancara hasil UMKM TMP yang beralamatkan di Guyangan RT3 RW 1. Nah, langsung saja kepada profil UMKM, yaitu nama pemilik yaitu Ibu Sri Dayati dan Mas Rivaldi. Dan tentunya itu Mas Rivaldi itu adalah anaknya, dan Ibu Sri Dayati itu mempunyai suami dan sekarang sudah dipanggil dengan yang Maha Kuasa, dan namanya tidak dicantumkan di sini. Oke. Dan tentu nama usahanya itu SST Berkah, yaitu sana sini tempe berkah. Produk yang ditawarkan adalah tempe yang beralamatkan di Guyangan RT3 RW 1. Dan sasaran konsumennya tentu semua kalangan, maupun itu muda, tua, anak-anak, tentu bisa mengkonsumsinya semua. Tidak ada halangan atau tidak ada larangan dari yang membuat. Dan nomor teleponnya yang bisa tertera yaitu 089 541 165 9921. Dan semisal teman-teman atau kerabat mau mengkonsumsi, bisa hubungi nomor telepon tersebut. Langsung japri aja, oke? Ya, langsung kepada slide selanjutnya yaitu produk. Untuk masalah produknya yaitu tempe, dan ada beberapa kendala ketika kita menjalankan usaha ini. Dan ada beberapa kendala dalam menjalani usaha tempe ini. Yang pertama yaitu harga kedelai tidak stabil, faktor cuaca, faktor pasar. Nah, untuk harga kedelai tidak stabil yaitu ketika kedelai di pasar itu harganya itu naik turun, tidak bisa stabil atau konsisten. Terkadang melambung tinggi, turun. Ya, ketika turun itu memang bisa untung banyak atau. Nah, dan untuk faktor cuaca yaitu ketika cuacanya panas, ya itu kemungkinan itu tempe agak turun sedikit lah ketimbang pas waktu faktor cuacanya waktu hujan. Nah, karena apa? Karena faktor hujan kan ikan kan di pasaran itu jarang, dikarenakan ombak atau nelayan yang pergi ke laut jarang dapat ikan. Ya, tentunya produk tempe ini bisa melambung tinggi pasarnya. Nah, kalau masalah faktor pasar, ya hampir sama dengan faktor cuaca. Faktor pasarnya ya juga berpengaruh ke waktu hujan dan waktu panas. Dan kemungkinan itu faktor hujan itu produk tempe ini melambung tinggi tentunya. Hampir sama dengan faktor cuaca yang tadi. Hampir 11-12 lah intinya itu. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu harga. Ada beberapa varian harga di sini, yaitu mulai dari harga 1.800, 2.000, 2.300, 2.500. Ya, tentunya di sini tempe tersebut yaitu dijual
ke konsumen langsung, yaitu dengan harga tersendiri, dan dijual kepada pedagang lalu dijual lagi, itu ya harga sendiri. Ya contohnya semisal kita jual 1.800 itu ke pedagang, dan itu pedagang nanti ya dijual lagi harganya ya dinaikin sedikit lah gitu. Dan semisal kita langsung jual ke konsumen langsung, ya contohnya harganya ke pedagang lain itu 2.000, ke konsumen langsung ya bisa kita naikkan sedikit lah gitu. Dikarenakan apa? Kan pedagang lain kan ambilnya, yang pertama ambilnya banyak, yang kedua itu dia sudah pelanggan, dan yang ketiga itu dijual lagi. Nah kan dijual lagi kan dia juga ambil untung juga. Nah beda lagi dengan kalau langsung dari konsumen, nah itu kan langsung dikonsumsi sendiri ya, tentunya beda masalah harga itu. Beda lagi kalau konsumennya langsung itu ambilnya banyak gitu, bisa dapat harga potongan lumayan lah kalau ambil banyak gitu. Ya langsung ke slide selanjutnya, yaitu tempat dan promosi. Yaitu masalah tempat itu masih di rumah sendiri, belum ada kios atau toko yang disewa atau yang dipunyai, masih bertempatkan di rumah, yaitu Guyangan RT 3 RW 1. Kalau masalah mempromosikan, yaitu antara mulut ke mulut atau pedagang ke pedagang. Ya contohnya semisal si Mas Rivaldi itu mempromosikan itu ke pedagang di pasar lah misalnya. Nah itu bicara, "Bu, mau tempe ini apa enggak?" Gitu. Langsung mulut ke mulut lah, enggak lewat orang lain ke orang lain gitu. Semisal kalau mau menawarkan barangnya. Nah semisal lewat orang lain itu ya biasanya sudah mengkonsumsi atau sudah berlangganan terlalu lama lah gitu, dibantu sedikit-sedikit lah. Nah lanjut ke slide selanjutnya, yaitu orang dan proses. Dan untuk masalah prosesnya, yaitu pesan, proses, antar atau dijemput, bayar gitu. Kalau masalah pesan banyak contohnya lah, itu kira-kira hamin berapa itu sudah bisa pesan, semisal 500 biji lah, 500 biji tempe itu. Nah langsung diproses. Dan untuk masalah semisal sudah jadi itu bisa diantar, bisa dijemput pembeli sendiri. Ya, bisanan lah kalau masalah antar atau jemput itu, dan langsung dibayar di tangan. Semisal barang sudah ada, sudah ready di tangan, yaitu langsung bayar. Ya, tentunya kita mempunyai tujuan untuk mendirikan usaha ini, ya tentunya untuk mencari keuntungan yang pertama itu, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah tertentu itu. Ya biasanya itu, katanya kalau saya tanya, biasanya itu kalau semisal ada pesanan banyak melonjak, semisal contohnya 500 atau 1.000, itu manggil orang untuk membantu membuat karyawan untuk memproduksi tempe tersebut. Dikarenakan apa ya? Supaya memproduksi tempe tersebut dengan pesanan yang banyak itu perlu tenaga dan orang yang ekstra gitulah. Dan semisal pesanannya itu stabil, semisal per hari itu stabil 100 atau 200 atau berapa gitu, dibuat sendiri. Itu Mas Rivaldi sama ibunya sendiri, enggak cari karyawan untuk bantu gitulah. Semisal cari karyawan itu ya ada lonjakan pesanan yang sangat drastis ya, contohnya 500 atau 1.000.
waktunya mepet, yaitu baru cari karyawan baru gitu. Nggak ada karyawan tetap di rumahnya atau di usaha ini. Nah, lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu physical evidence. Bentuk fisik dari usaha ini yaitu ada beberapa alat yang digunakan dalam membuat produk ini, yaitu ada tong, ember, gayung, dan tentunya ada beberapa pada gambar tersebut, yaitu ada keranjang, ada pun juga mobil buat untuk ngantar ke konsumen ya, tentunya dalam pesanan yang banyak. Ya biasanya kalau mengantar ke pedagang lain, biasanya itu membawa motor sendiri atau diambil ke rumah gitu. Nah, lanjut ada beberapa saran dari saya, yaitu yang pertama, selalu menetapkan target pasar. Yang kedua, ada inovasi produk. Ya, semakin kesini kan produk kan semakin berkembang, semakin banyak ya. Tentunya saran saya ya ada inovasi-inovasi produk dari perusahaan ini ya tentunya. Dan yang ketiga, ada membuka kios atau toko baru. Ya, maksudnya di sini membuka kios atau toko baru yaitu agar para konsumen langsung itu bisa merasakan produk inilah, tidak lewat pedagang ke pedagang lain. Ya bisa contohnya membuka kios di pasar mana gitu, agar target konsumen langsungnya itu banyak dan untungnya semakin banyak gitu. Dan yang keempat itu melakukan resetting, yaitu kita perusahaan ini harus melakukan resetting terhadap konsumen-konsumen atau pedagang yang sudah mengambil produk ini. Dan yang selanjutnya menjaga konsumen agar tetap setia pada produk yang dibuat. Ya, dan tentunya itu kita sebagai mempunyai usaha ini, ya tentunya selalu menjaga konsumen agar tetap setia pada produk kita yang dibuat gitu. Menjaga agar tidak kabur atau tidak berpaling kepada produk yang lain gitu. Intinya itu kita ke konsumen itu dirangkul gitulah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada penonton presentasi saya, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Haji Nurul Huda SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.